Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Saat sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Sungguh hati kami merindukan Engkau Bapa. Kami mau beri waktu kami yang terbaik untuk memuji menyembah Engkau, untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam setiap hari ya Tuhan. Mari Engkau bekerja ya Bapa. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami umat-Mu yang mengikuti worship at home ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga hadir untuk menjamah mereka. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap bersuka cita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyi bagi Raja segala Raja. Haleluya. Mari sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Mari serukan nama di atas segala nama itu. Yesus Tuhan, Raja kita. Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Allah yang perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, perkasa Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang untuk menyembah Dia. Mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu kesama. Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari jadikan Yesus Tuhan Raja kita. Jadikan Dia yang terbaik di antara apapun juga. Haleluya. Oh, Jesus, Engkau berharga bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu dalam kerinduan kami. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
semakin indah bagimu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, haleluya Jesus. Oh, Kaulah permata hati kami, Kau berharga bagi kami. Jesus, jadikan kami indah bagimu. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, hanya Kau yang terindah, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Oh, Jesus, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sore hari ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah pada saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu terus terpelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau nyatakan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu semua.
Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ya tentunya. Namun saya mau awali dengan satu cerita. Jadi saya itu pernah baca ya di media sosial. Jadi HP ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa gunakan mencari hal yang menurut kita penting untuk menambah ilmu kita, atau kita bisa mencari sebuah cerita-cerita, lelucon atau apapun itu bisa ya melalui HP kita ini. Oleh karena itu kita sama-sama bijak untuk kita menggunakan HP ini. Nah, saya pernah membaca satu cerita di dalam salah satu sosial media. Di situ dikisahkan ada seorang anak muda. Anak muda ya, kita bisa membayangkan ya, seorang anak perempuan yang sedang mencari jati dirinya. Jadi kita bisa membayangkan ini mungkin sekitar umur 12 sampai 15 tahunan, 12 sampai 17 tahun. Jadi masa-masa remaja. Sedang mencari jati diri. Dia ikut semua kegiatan yang ada. Dia ikut kegiatan seminar motivasi supaya dia menemukan apa yang menjadi jati dirinya. Kemudian dia membaca buku pengembangan diri, buku untuk mengenal pribadi, mengenal karakter, sehingga ia bisa menilai siapa sih sebenarnya saya. Bahkan dia ikut kegiatan rohani ya, kegiatan retreat sampai beberapa hari. Dia berharap dengan kegiatan yang ia ikuti, dengan apa yang ia lakukan, membaca banyak buku, membaca banyak ilmu dan lain sebagainya, ia berharap ia memperoleh jati dirinya, ia mengetahui jati dirinya. Tetapi bukan jati diri yang ia temukan, tetapi hanya kekosongan saja, seperti kantong plastik yang kosong. Tidak memperoleh apa-apa. Jadi kegiatan apapun yang ia ikuti seolah-olah tidak memiliki manfaat yang ia rasakan. Ia tidak bisa menemukan jati dirinya seperti apa. Nah, hal ini mungkin sering kita alami ya. Kita berharap dengan setiap kegiatan yang kita ikuti, kita berharap memiliki sesuatu yang membuka diri kita bahwa kita lebih mengenal diri kita. Ternyata enggak. Nah, ternyata mencari identitas diri, mencari jati diri tanpa adanya pengetahuan akan firman Tuhan itu kosong, seperti tadi ya, kantong yang kosong. Seperti mencari bayangan di tengah malam. Kita bisa bayangkan seperti di jalan yang gelap, yang tidak ada lampu, kemudian kita lewat. Kita berusaha mencari bayangan diri kita sendiri, pasti tidak akan terlihat. Karena gelap, sama-sama gelap. Dan akhirnya kita sendiri yang merasa lelah, karena tidak menemukan apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu surat terpendek yang ada di Perjanjian Baru, yang mungkin jarang ya untuk di-sharingkan. Kita akan belajar dari surat Yudas, di mana di bagian awal yang ini akan menjadi perenungan kita pada sore hari ini, yang menyampaikan 3 kebenaran yang besar tentang identitas kita, tentang jati diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau buka di dalam Yudas pasal 1 ayat yang pertama. Saya bacakan, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Amin. Jadi ini bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada sore hari ini Bapak Ibu semua. 3 kata ini yaitu dipilih, dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Ini sebagai identitas kita, orang-orang percaya. Kalau kita bisa benar-benar memahami 3 kata ini, saya percaya yang pertama, kita tidak akan hidup sebagai orang yang kalah, orang yang ragu-ragu, dan orang yang bingung. Kalau kita benar-benar mengerti arti 3 identitas yang ternyata kita miliki, kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah bingung, kita tidak akan pernah takut.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan hidup dengan keyakinan, ketenangan, dan tujuan yang kokoh. Nah, kedua hal ini saya harap kita bisa pahami ya. Kedua hal ini bisa kita miliki setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi mari sama-sama kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang pertama ini. Dan izinkanlah firman Tuhan itu menunjukkan siapa sebenarnya diri kita ini di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Yudas ini, Yudas yang sebagai penulisnya ini adalah di sini dituliskan hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi banyak penafsir mengatakan bahwa Yudas ini adalah bukan Yudas Iskariot ya Bapak Ibu, tetapi Yudas saudara Yesus. Tetapi di sini dengan kerendahan hatinya, Yudas menyebutkan dia adalah seorang hamba Yesus Kristus. Nah, surat ini ditulis ketika waktu itu gereja-gereja atau orang-orang yang percaya mengalami ancaman dari pengajar-pengajar palsu yang tentunya akan menyimpangkan mereka kepada doktrin-doktrin yang salah dan menyesatkan orang-orang percaya pada saat itu. Nah, di sini Yudas mengawali suratnya dengan meneguhkan identitas orang percaya. Karena ia tahu bahwa keadaan orang-orang percaya pada saat itu sedang tidak baik-baik saja, sedang penuh dalam ancaman orang-orang sekitar, pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan mereka, yang menggoyahkan iman mereka. Oleh karena itu Yudas mau mengawali surat ini dengan meneguhkan iman mereka bahwa mereka adalah orang yang terpanggil, orang yang dikasihi, dan orang yang dipelihara. Nah, mari kita mau merenungkan 3 identitas kita sebagai orang percaya yang disampaikan oleh Yudas. Yang pertama, yang terpanggil. Nah, ketika kita mendengar kata yang terpanggil, berarti kita ini dipanggil oleh Bapa ya tentunya. Kalau kita mikirnya dari kata ini yang terpanggil, berarti kita ini orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah, yang menerima undangan dari Allah. Kalau misalnya ya ada yang ulang tahun, kemudian kita mendapatkan undangan. Pasti kita punya 2 hak ya. Kita bisa datang atau kita menolak untuk datang. Nah di sini kita itu menerima undangan, kita ini orang yang dipanggil untuk bersama-sama bersekutu dengan Allah Bapa kita. Nah kalau di dalam bahasa aslinya kita mau coba lihat, apakah pemahaman kita yang tadi itu sama dengan apa yang jadi bahasa aslinya. Ternyata ini menggunakan kata kaleo yang artinya itu memanggil, sehingga terjadi perubahan kata menjadi kletois yang artinya terpanggil. Nah di dalam perjanjian baru ini bukan panggilan yang umum ketika kita memanggil teman kita, ketika kita memanggil orang tua kita, memanggil teman-teman kita dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ini bukan panggilan yang umum, bukan panggilan yang biasa-biasa saja. Tetapi ini adalah panggilan yang efektif dari Allah untuk keselamatan. Artinya apa? Bahwa kita punya identitas sebagai orang-orang yang terpanggil untuk menerima keselamatan. Jadi kita sebenarnya punya identitas dari yang lebih yang kita pikirkan. Kita senang ya kalau kita dipanggil oleh misalnya bos kita senang ya kalau kita dipanggil oleh rekan-rekan kita ini menjadi orang yang
istilahnya punya kedudukan yang lebih besar. Tetapi ini bukan panggilan yang biasa saja, tetapi dipanggil untuk menerima keselamatan Allah. Bukankah hal yang lebih besar yang harus kita miliki itu adalah keselamatan di dalam Tuhan daripada kehidupan kita di bumi ini? Yang harus kita kejar ini adalah kekekalan dalam hidup kita, bukan apa yang kita hidupi selama di dunia ini. Panggilan menurut William, ini ada 3. William Barclay, ada 3. Yang pertama, panggilan kepada tugas dan tanggung jawab. Artinya kita dipanggil bukan hanya untuk diam, tetapi untuk melayani dan bersaksi. Ketika kita menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk diselamatkan, maka tugas kita selanjutnya adalah kita dipanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk menjadi terang dunia. Itu yang pertama menurut William. Yang kedua, panggilan kepada pesta dan sukacita. Hidup Kristen adalah hidup yang mengarah kepada persekutuan kekal dengan Allah. Sekali lagi, ini artinya adalah kita dipanggil untuk kita menerima keselamatan yang kekal bersama dengan Allah setelah kita berakhir di dunia ini. Ini yang dimaksud panggilan kepada pesta dan sukacita. Artinya adalah kita bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan di surga nanti. Dan yang ketiga, panggilan kepada pengadilan. Nah, ini pasti takut ya kalau kita mendengarkan tentang pengadilan ini. Panggilan kepada pengadilan, artinya suatu hari kita akan memberi pertanggungjawaban atas hidup kita di hadapan Kristus. Jadi ini kita sebagai orang-orang yang terpanggil menerima keselamatan daripada Kristus, kita terpanggil untuk kita melayani Tuhan, kita terpanggil untuk kita ini bersekutu, memiliki persekutuan yang kekal dengan Allah, dan kita terpanggil untuk memberikan pertanggungjawaban kita kepada Yesus Kristus. Jadi sebagai orang yang terpanggil, kita ya tentunya, saya dan Bapak Ibu semua, kita tidak boleh hidup secara sembarangan. Tetapi kita hidup dengan misi surgawi. Karena kita dipanggil oleh Allah Bapa kita yang ada di surgawi. Panggilan ini adalah anugerah. Tapi juga tanggung jawab. Artinya ada apa? Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita sebagai orang-orang yang terpanggil, tetapi belum tentu kita menjadi orang yang akan dipilih. Dalam firman Tuhan disebutkan banyak orang yang berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan berkata tidak mengenal siapa kita. Karena apa? Hidup kita yang sembarangan. Oleh karena itu mari sama-sama kita orang yang terpanggil, kita mau menjaga kehidupan kita bersama-sama. Supaya kita juga menjadi orang yang terpilih. Nah ini identitas yang pertama. Kita sebagai orang yang terpanggil. Nah, identitas yang kedua, ini pasti senang ya kalau dengarnya ini. Karena kita ini sebagai orang yang dikasihi dalam Allah Bapa. Ingat, yang dikasihi. Siapa yang gak senang kalau dikasihi? Disayangi, dicintai ya. Pasti semua orang senang. Karena di dalam kasih itu ada kelemah lembutan,
ada kemurahan, ada banyak hal yang menyukakan hati kita. Jadi ini yang pasti akan kita ingat. Kita ini adalah orang yang dikasihi dalam Allah Bapa. Apa maksudnya yang dikasihi? Ini sama ya, ini menggunakan kata agape. Artinya adalah dikasihi ini adalah kasih yang diberikan kepada kita. Ini tanpa syarat, cuma-cuma dikasih. Dari Allah Bapa kepada kita. Tanpa harus kita membayarnya, tanpa harus kita ini memberikan sesuatu, tetapi kasih itu tetap diberikan secara cuma-cuma. Dan perlu kita tahu kasih Allah kepada kita itu selalu aktif, tidak pernah berhenti, tidak pernah pasif. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang dikasihi dalam Allah Bapa. Artinya Allah Bapa ini secara terus-menerus mengasihi kita. Allah Bapa ini secara cuma-cuma memberikan kasih-Nya kepada kita. Itu identitas diri kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang percaya ini kekurangan kasih. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya ini kita mencari kasih-kasih yang lain. Karena apa? Identitas kita sebagai orang percaya, kita sudah dikasihi di dalam Allah Bapa. Ini bukan sekedar kita disukai, kita dikasihi biasa saja, tetapi kasih Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Ini yang berarti terus-menerus itu tadi ya. Jadi kita bukan hanya dipanggil untuk bekerja bagi Allah, tetapi dikasihi oleh Allah Bapa kita. Ini luar biasa Bapak Ibu kalau kita merenungkan ya kasih Tuhan, kasih Allah Bapa kita yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena kalau tidak ada Yesus yang mati bagi kita semua, mungkin kita akan hidup di dalam kesengsaraan, kita akan hidup di dalam dosa. Dan kita mati karena dosa-dosa itu. Jadi mari sama-sama, ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Bahwa kita ini dikasihi dalam Allah Bapa. Banyak ya sekarang berseliweran gitu ya. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang membunuh, banyak orang yang melakukan kejahatan yang itu kayaknya tidak sempat kita pikirkan. Kok bisa ya orang bisa melakukan seperti itu? Seperti di luar nalar yang dilakukan mereka. Dalam keluarga saling membunuh dengan teman. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari. Mereka tidak percaya bahwa ada kasih yang sebenarnya itu tinggal dalam hati mereka. Jadi mari sama-sama hari ini, kalau kita mengaku kita orang percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita ini mengaku kita orang percaya, orang yang dikasihi Allah Bapa, mari yuk sama-sama kita buktikan bahwa kita benar-benar dikasihi oleh Allah Bapa kita. Karena kalau kita bisa mengasihi sesama, berarti kita bisa menyadari bahwa Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah kita punya identitas yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Berarti hidup kita sebenarnya punya tujuan. Kalau tadi di awal cerita saya sampaikan bahwa ada seorang muda ya yang mencari jati dirinya, mencari tujuan hidupnya itu apa. Kesana kemari tidak menemukan apa-apa tanpa firman Tuhan. Nah, bersyukur kita semua orang yang percaya, yang memegang firman Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup punya tujuan.
yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Berarti kehidupan kita sebenarnya itu terus terpelihara. Untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Nah, terpelihara ini maksudnya itu adalah menjaga atau melindungi. Yang dipelihara berarti kita adalah orang-orang yang dijaga, orang-orang yang dilindungi. Kalau kita ya punya sesuatu yang menurut kita itu berharga, itu pasti akan kita jaga, akan kita rawat, akan kita lindungi. Jangan sampai ini hilang, jangan sampai rusak. Nah, sama kita orang percaya, kita milik Tuhan, kita terus dipelihara oleh Tuhan. Nah, dalam ibadah-ibadah kita ya sering disampaikan bahwa kalau orang percaya itu tidak akan miskin. Orang percaya itu adalah orang-orang yang kaya. Karena apa? Karena orang yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semua. Kita tidak akan pernah merasa kekurangan, kita tidak akan pernah merasa takut, kita tidak akan pernah merasa sedih dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita terus dilindungi dan dijaga untuk Yesus Kristus. Nah, pemeliharaan Allah itu sudah dimulai dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Makanya kalau hari-hari ini kita tidak datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, menurut saya yang perlu kita lakukan itu adalah kita koreksi diri kita. Karena pemeliharaan Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita. Tanpa henti, sama seperti kasih Tuhan ya. Di poin yang kedua tadi bahwa kita itu dikasihi secara terus menerus. Sama kita dipelihara secara terus menerus. Kita hidup di tengah banyak ancaman, godaan, situasi yang mungkin mencekam ya saat-saat ini. Yang bisa kita baca, perang dan lain sebagainya seperti tadi ya, pembunuhan, kemudian penipuan dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita takut, membuat kita mungkin bingung, membuat kita ragu akan iman kita. Tetapi perlu kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri karena kita dipelihara, kita dijaga dan kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi 3 identitas ini penting bagi kita semua. Saya berharap hari ini Bapak Ibu semua dan juga saya, kita adalah orang yang terpanggil. Hidup yang punya tujuan ilahi. Karena kita dipanggil undangan khusus. Jadi jangan buang waktu untuk mengejar hal-hal yang itu mengabaikan kita dengan Tuhan. Jadi jangan buang waktu kita ini dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tidak ada gunanya. Karena kita ini adalah terpanggil untuk kita bersama-sama dengan Allah Bapa kita dalam persekutuan yang kekal. Jadi jangan hidup sembarangan. Yang kedua adalah kita dikasihi. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kasih. Jadi jangan sampai kita mencari kasih yang lain, kasih yang semu. Dan jangan pernah kita berkata bahwa kita orang yang kurang kasih. Ingat bahwa kita sudah dipenuhi oleh Bapa kita. Kita dikasihi oleh Allah yang kekal. Oleh karena itu kita tidak akan ditolak dan ditinggalkan. Meskipun banyak teman, meskipun dunia ini menolak keberadaan kita, meskipun banyak orang yang meninggalkan kita, tapi ingat ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini bagi anak-anak muda ya. Jadi jangan merasa hopeless. Ya, jangan pernah merasa hilang harapan, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa aku kurang dikasihi karena tidak punya teman, karena tidak punya pasangan,
karena mungkin tidak bersama dengan orang tuanya. Jangan ya, karena kita dikasihi dalam Allah Bapa, sukacita kita sudah penuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, terpelihara. Artinya kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang terus memelihara kehidupan kita, ada penyertaannya di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan yang menjaga kita melewati segala badai hidup. Saya tidak tahu seberat apa ya godaan dan ancaman yang kita hadapi saat ini. Mungkin kalau anak-anak muda ya masih di lingkup pertemanan, kemudian sekolah, seperti itu. Mungkin banyak tekanan dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Tuhan itu memelihara kehidupanmu. Kita mungkin yang sudah dewasa, memiliki banyak goncangan, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Kita juga harus percaya bahwa Allah itu memelihara kehidupan kita. Kalau kita mau mengingat kembali ya, pada tahun 2020 ya waktu pandemi, itu kan seperti kehidupan dunia ini berubah 180 derajat. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian sekolah juga tidak maksimal belajarnya, dan banyak sekali yang berubah. Kita harus membutuhkan media untuk virtual, HP, laptop, dan lain sebagainya, yang itu tentunya kalau tidak punya kan kita beli ya, bingung cari uangnya dari mana. Banyak sekali perubahan hidup yang berubah pada saat itu. Namun kalau kita perhatikan lagi, kalau sekarang di tahun 2025 kita masih ada, tentunya kita perlu bersyukur karena ada pemeliharaan Allah itu tadi. Kita bisa melewati masa itu. Meskipun dengan kita, kok sorone ya Tuhan, kok kayaknya rasanya berat. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita itu mampu melewati itu semua karena ada pemeliharaan Allah. Jadi ketiga identitas ini menjadi pondasi dalam iman kita kepada Yesus Kristus di tengah zaman ini yang banyak sekali ancaman yang menantang kehidupan kita untuk kita bertahan, untuk kita melawan atau untuk kita malah gugur. Jadi banyak ya di luar sana yang tidak kuat dengan tantangan hidup, mereka mengakhiri hidupnya sendiri, mereka melakukan kejahatan, mereka menjadi putus asa, stres dan lain sebagainya. Bersyukur jikalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, karena itu semua dari pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi pengajaran palsu, kita tidak perlu takut untuk menghadapi tantangan hidup kita saat ini atau pencobaan hidup kita, ancaman hidup kita, karena kita adalah milik Allah yang dipanggil, dikasihi, dan dipelihara olehnya. Jadi mari kita teguhkan iman kita hari ini. Saya bukan milik dunia. Sama-sama ya kita mau mendeklarasikan ini, kita mau sama-sama ucap ini ya. Saya bukan milik dunia. Saya adalah milik Kristus. Saya dipanggil olehnya, dikasihi oleh Bapa, dan dipelihara dalam tangan yang kuat. Tangan kuatnya selalu memegang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kembali kami diteguhkan Tuhan, siapa kami ini di hadapan Engkau, di hadapan dunia ini Tuhan, bahwa kami ini adalah umat yang sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terpanggil, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Engkau ya Bapa, dan kami adalah orang-orang yang terus dipelihara oleh Engkau ya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kejadian kami yang dahsyat, yang ajaib, yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami mempercaya Engkau memiliki tangan yang kuat untuk menopang kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh melewati hari-hari kami, untuk kami boleh bertahan dalam tantangan hidup kami ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini iman percaya kami ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga percaya hari-hari ini Tuhan Engkau nyatakan kasih karuniamu, Engkau nyatakan hal-hal yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang pada saat ini mengalami kelemahan kiranya Tuhan yang menguatkan, yang hari-hari ini Tuhan mulai undur daripada Tuhan, mulai jauh daripada Tuhan, kami mau percaya biarlah kasih-Mu Tuhan yang boleh terus mempererat kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ibadah kami boleh berjalan dengan baik, semuanya berkat karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini menjadi seruan doa kami, ini ibadah kami Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada-Mu terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, haleluya, amin. Shalom.